Saudaraku yang mencari kedamaian, video ini adalah peta menuju harta karun yang paling sejati, yaitu hati Anda sendiri. Kita sering menghabiskan hidup mengejar emas di luar sana, kekayaan, pujian, pengakuan. Namun, jauh di dalam dada kita tersimpan logam dasar yang berkarat, yakni amarah, cemas, iri, dan takut. Karat ini, yang kita sebut penyakit hati, adalah yang sesungguhnya merenggut ketenangan dan sukacita kita. Inilah janji penyucian diri atau tazkiyatun nafs. Anda tidak perlu menambang di tempat yang jauh. Anda sudah memiliki segala bahan yang dibutuhkan. Setiap rasa negatif adalah bahan mentah, dan setiap kesulitan adalah tungku pemurnian. Kita akan belajar menjadi alkemis diri, seniman yang mampu mengubah duka menjadi hikmah, dan kemarahan menjadi kesabaran. Melalui lembar-lembar ini, kita akan melangkah bersama. 1. Mengenal wajah diri, yakni melihat kelemahan dan kesalahan dengan kejujuran yang menenangkan. 2. Menggenggam rasa, yaitu mengubah emosi liar menjadi energi kebajikan. Hidup di keabadian. 3. Melepaskan keterikatan pada apa yang fana dan berlabuh pada Dia yang abadi. Ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi utuh. Mari kita buka tirai kegelapan dan saksikan bagaimana karat di hati kita berubah menjadi cahaya yang tak pernah padam. Mengapa hati harus disucikan? Hati adalah ruang utama kehidupan. Saudaraku, mari kita mulai perjalanan ini dengan pertanyaan yang paling mendasar, yakni di manakah pusat kehidupan Anda yang sesungguhnya? Anda mungkin menunjuk pada pikiran yang sibuk, tangan yang bekerja, atau kaki yang melangkah. Namun, para ahli sejak dahulu sepakat, pusat kehidupan, tempat kebahagiaan dan penderitaan bermuara, adalah hati. Hati adalah cermin jiwa. Ia adalah ruang penerimaan cahaya spiritual. Jika cermin itu bersih, ia memantulkan keindahan dan ketenangan. Namun, jika ia berdebu dan berkarat, tertutup oleh kegelisahan, iri, dan amarah, cahaya tertinggi pun tak mampu menembusnya. Inilah mengapa kita memulai penyucian diri adalah medan pertempuran. Tazkiyah adalah proses membersihkan, menumbuhkan, dan memurnikan. Tujuannya bukan semata-mata untuk menjadi orang baik di mata manusia, melainkan untuk mengembalikan hati kepada fitrahnya yang paling murni. Kita hidup di zaman yang serba cepat, di mana manusia diajarkan untuk mencari kebahagiaan dan pengakuan di luar diri. Kita menambang kepuasan dari pujian dan tepuk tangan orang lain. Jumlah harta dan pencapaian materi. Kepuasan instan dari nafsu dan keinginan. Ironisnya, semakin kita mengejar bayangan kebahagiaan di luar, semakin kita merasa hampa di dalam. Ini karena hati yang berkarat tidak akan pernah merasa cukup. Ia akan selalu meminta lebih, membandingkan, dan merasa khawatir kehilangan apa yang sudah digenggam. Penyucian diri adalah gerakan revolusioner, berbalik dari dunia luar menuju kedalaman batin. Kita berhenti mencari emas di luar sana, dan mulai mengubah karat yang kita miliki di dalam menjadi cahaya. Penyakit hati adalah istilah spiritual untuk semua rasa negatif yang menggerogoti ketenangan batin. Ia adalah karat yang merusak cermin. Ambillah contoh kecemasan yang berlebihan. Cemas adalah sinyal bahwa hati Anda mencoba mengendalikan masa depan yang mustahil dikendalikan. Anda mungkin merasa cemas atas rezeki, jodoh, atau kesehatan, padahal semua itu berada di bawah kehendak yang maha kuasa. Penyucian diri mengajarkan kita untuk tidak sekadar menekan rasa cemas itu, melainkan mencabut akar spiritualnya. Kurangnya tawakal, berserah diri. Panggilan agung ini adalah untuk menggeser fokus hidup dari memiliki menjadi jiwa yang damai, yang tidak lagi diperbudak oleh emosi yang bergejolak dan godaan dunia yang fana. Kita menyucikan hati agar ia siap menerima cahaya rahmat. Kita tidak dapat memulai pemurnian jika kita tidak jujur dengan bahan mentahnya. Oleh karena itu, langkah berikutnya dan yang paling sulit adalah melihat wajah diri apa adanya. Saudaraku, jika sesi sebelumnya adalah panggilan agung, maka sesi ini adalah pintu masuk yang menantang. Untuk memulai penyucian, Anda harus terlebih dahulu melihat dengan jelas apa yang perlu disucikan. Kita hidup dengan banyak topeng,
Topeng kesabaran di hadapan publik, topeng percaya diri di media sosial, atau topeng kesempurnaan di mata keluarga. Namun, di dalam sunyi, hati tahu yang sebenarnya. Kejujuran diri atau sit al-nafs adalah keberanian untuk menanggalkan semua topeng itu. Ini adalah tindakan heroik untuk mengakui kelemahan dan kesalahan Anda tanpa pembenaran, tanpa menyalahkan orang lain, dan tanpa rasa malu yang menghancurkan. Hati yang jujur adalah hati yang siap menerima rahmat, karena rahmat tidak akan turun kepada jiwa yang merasa sudah sempurna. Penyakit hati memiliki benteng pertahanan paling kuat, yakni pembenaran. Setiap kali rasa negatif muncul, ego Anda akan berbisik seperti amarah, iri hati, dan sombong. Pembenaran adalah ilusi yang membuat kara tetap berada di tempatnya. Seorang alkemis diri tidak mencari alasan, melainkan mencari akar. Setiap kali terjadi gejolak rasa negatif, ubah pertanyaan internal Anda dari mengapa ini terjadi padaku? Menjadi apa kelemahan batinku yang tersingkap melalui rasa ini? Cara paling praktis untuk mempraktikkan kejujuran diri adalah melalui al-muhasabah atau introspeksi harian yang dapat dilakukan melalui jurnal batin. Pada akhir hari, berikan waktu sunyi untuk meninjau hari Anda. 1. Deteksi momen krusial. Kapan hati Anda bergejolak? Kapan Anda merasa sangat gembira, atau sangat marah, atau sangat cemas? 2. Menamai rasa. Beri nama rasa itu dengan jujur. Jangan hanya sedih, tapi putus asa. Jangan hanya jengkel, tapi sombong karena merasa lebih benar. 3. Mengakui niat. Tanyakan tentang niat. Apakah aku melakukan kebaikan tadi karena tulus, atau karena mengharapkan pujian atau ria? Pengakuan ini bukan untuk menghukum diri, melainkan untuk memetakan medan perang. Ketika Anda sudah jujur tentang apa yang ada di dalam, Anda telah menetapkan titik nol yang kokoh. Dari titik inilah, proses transmutasi, pengubahan dapat dimulai. Kejujuran diri adalah memegang cermin bening di hadapan jiwa. Ia adalah janji sunyi bahwa Anda bersedia melihat kegelapan untuk mencari cahaya. Ini adalah langkah pertama untuk memutus ikatan dengan ilusi dan memulai penyucian yang sesungguhnya. Setelah pintu kejujuran terbuka, kita siap untuk melangkah ke dalam dunia rasa yang lebih kompleks. Sesi berikutnya akan mengajarkan kita cara menyambut dan memahami setiap tamu liar yang datang ke hati kita. Mengenal aneka rasa. Emosi adalah bahasa rahasia jiwa. Saudaraku, jika sesi sebelumnya adalah tentang kejujuran melihat ke dalam, maka sesi ini adalah tentang mempelajari bahasa rahasia yang digunakan oleh hati Anda, yaitu rasa atau emosi. Banyak dari kita menganggap rasa negatif sebagai musuh yang harus segera dibungkam atau diabaikan. Namun, seorang alkemis diri melihatnya secara berbeda, yaitu setiap rasa, baik positif maupun negatif, adalah tamu yang membawa pesan penting tentang kondisi jiwa Anda. Jika rasa cemas datang, ia mungkin membawa pesan bahwa Anda telah menggeser keyakinan menjadi ilusi kontrol. Jika rasa iri datang, ia membawa pesan bahwa sumur rasa cukup Anda sedang mengering. Tugas kita di sini bukan menolak tamu-tamu ini, tetapi menyambutnya, mendengarkan pesannya, dan menamainya dengan akurat. 3 kesalahan fatal dalam berinteraksi dengan rasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan 3 kesalahan yang menghambat penyucian diri. 1. Menekan. Memaksa diri untuk tidak merasa marah atau sedih, yang justru membuat rasa itu terkubur dan meledak di waktu yang salah. 2. Melekat, yakni membiarkan diri tenggelam dalam rasa negatif, mengidentifikasi diri sebagai orang yang selalu cemas atau orang yang selalu gagal. 3. Menggeneralisasi, mengatakan aku sedih padahal yang dirasakan sebenarnya adalah putus asa atau kecewaan mendalam. Ketidakakuratan ini membuat pengobatan spiritual menjadi salah sasaran. Untuk menjadi alkemis diri yang efektif, kita harus menamai rasa dengan jujur dan presisi. Ketika gejolak emosi muncul, lakukan langkah sederhana ini. Berhenti bicara atau bertindak selama 3 detik. Ambil 1 napas dalam. Deteksi, rasakan di mana letak sensasi itu di tubuh Anda. Misalnya, dada terasa panas kencang, perut bergejolak. Beri nama jujur, jangan gunakan istilah umum.
Gunakan istilah spiritual atau psikologis yang spesifik. Ketika Anda menamai rasa dengan akurat, misalnya, aku sedang merasakan iri hati. Anda telah berhasil memisahkan diri dari rasa tersebut. Anda bukan lagi iri, tetapi Anda adalah pengamat yang merasakan iri. Pemisahan ini adalah awal dari kekuasaan Anda atas emosi. Setiap rasa adalah pembawa pesan. Tugas kita adalah menjadi penerima pesan yang baik. Mengenal, menyambut, dan menamai rasa dengan jujur adalah langkah awal pemetaan jiwa. Rasa negatif adalah logam dasar Anda, dan kini kita telah berhasil menamainya. Langkah selanjutnya adalah mempelajari racun spiritual utama yang muncul dari rasa-rasa tersebut. 7 racun utama jiwa. Membedah karat batin. Saudaraku, kini kita akan memetakan asal-usul rasa negatif tersebut. Rasa-rasa liar yang kita sambut, seperti jengkel, cemas, atau iri, seringkali hanyalah ranting. Akar dari ranting-ranting tersebut adalah penyakit hati, racun spiritual yang wajib kita bersihkan. Penyakit hati ini adalah karat sejati yang menghalangi cahaya spiritual masuk ke dalam hati. Untuk membersihkannya, kita harus mengenal sifat dan cara kerjanya. 1. Sombong dan bangga diri. Wujud racun ini adalah penyakit kelebihan diri. Sombong adalah ketika Anda memandang rendah orang lain karena merasa lebih unggul. Ujub adalah ketika Anda merasa kagum pada diri sendiri atas amal, kecerdasan, atau kelebihan yang dimiliki, melupakan bahwa semua itu adalah pinjaman. Sombong membuat Anda menutup diri dari kebenaran dan nasihat. Ia membuat Anda sulit mengakui kesalahan dan berbuat muhasabah atau introspeksi. Penyucian yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. 2. Hasad atau iri dan dengki. Wujud racun ini adalah penyakit kurangan diri yang dilemparkan kepada orang lain. Hasad adalah rasa sakit hati dan berharap nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang atau berpindah kepada Anda. Hasad membuat hati Anda terbakar, tidak pernah merasa cukup dan senantiasa disibukkan dengan takdir orang lain, bukan takdirnya sendiri. Penyucian yang dibutuhkan adalah rasa cukup dan cinta kasih. 3. Ria atau ingin dipuji. Wujud racun ini adalah penyakit cacat niat. Beramal salah atau berbuat baik bukan semata-mata karena Tuhan, melainkan karena ingin dilihat, dihormati, atau dipuji manusia. Ria mengubah emas amal saleh menjadi debu yang tidak berharga di mata Tuhan, karena niatnya telah dicampur. Penyucian yang dibutuhkan yaitu ikhlas atau niat tulus murni. 4. Cinta dunia berlebihan. Wujud racun ini adalah penyakit keterikatan. Menjadikan harta, jabatan, pujian, dan kenikmatan duniawi sebagai tujuan tertinggi. Melupakan bahwa semua itu hanya jembatan, bukan tujuan akhir. Cinta dunia berlebihan melahirkan rasa cemas atau takut kehilangan harta dan tamak membuat hati selalu gelisah. Penyucian yang dibutuhkan yaitu tidak terikat dan kesadaran akan kefanaan. Seorang alkemis diri memahami bahwa sia-sia jika Anda hanya mencoba menghilangkan kemarahan hari ini. Jika akar sombong masih kuat, kemarahan akan tumbuh lagi besok. Proses penyucian diri harus fokus pada mencabut akar penyakit hati ini. Setelah akar dicabut, ranting-ranting rasa negatif yang muncul secara otomatis akan melemah dan mati. Penyakit hati adalah racun yang merusak amal dan merenggut kedamaian. Tugas kita bukan melawan ranting emosi, melainkan mencabut akar atau sifat buruk di kedalaman jiwa. Dengan peta ini, kita siap memasuki sesi selanjutnya, yaitu cara kerja praktis untuk mengubahnya. Mencari rasa imbangan, hukum kekekalan energi batin. Saudaraku, kita telah berhasil menciptakan jeda emas. Sekarang, ruang kosong yang tercipta dari jeda itu tidak boleh dibiarkan kosong. Dalam spiritualitas, ruang kosong akan selalu diisi. Inilah hukum kekalan energi batin dalam penyucian diri. 1. Pengosongan yakni menyadari dan mengeluarkan sifat buruk atau emosi negatif dari hati. 2. Pengisian yaitu mengisi ruang yang kosong itu dengan sifat mulia atau kebajikan yang berlawanan. Anda tidak bisa hanya berkata, "Aku tidak akan marah lagi." Anda harus berkata, "Aku akan mengisi ruang amarah dengan kesabaran dan pemaafan." Inilah seni penggantian atau mencari rasa imbangan.
Seorang alkemis diri harus tahu persis kebajikan mana yang menjadi obat untuk setiap racun penyakit hati. Bagaimana cara memaksa hati memunculkan rasa imbangan saat gejolak emosi sedang kuat? 1. Ubah perhatian. Energi emosi mengikuti perhatian. Jika Anda marah, perhatian Anda fokus pada orang yang memicu kemarahan. Alihkan perhatian Anda dari pemicu ke diri Anda sendiri dan konsekuensi abadi. Contoh, saat marah, alihkan fokus dari wajah kolega yang menjengkelkan ke pahala sabar yang akan Anda dapatkan jika berhasil menahan diri. Anda sedang menukar kepuasan sesaat dengan kebahagiaan abadi. 2. Afirmasi dan niat ulang. Gunakan jeda emas untuk menanamkan niat baru yang selaras dengan rasa imbangan. Saat iri, alih-alih merenungi nikmat orang lain, ucapkan, "Ya Tuhan, aku bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan padaku. Aku memilih rasa cukup hari ini. Aku doakan keberkahan bagi dia." Saat cemas, ubah rasa takut menjadi penyerahan. "Aku telah berusaha. Aku kembalikan segala urusan ini kepadamu. Aku memilih tawakal." 3. Menggunakan fisik. Anggota tubuh harus mengikuti perintah hati yang telah memilih kebajikan. Saat marah, paksakan otot wajah Anda untuk rileks dan bibir Anda untuk diam. Ambil posisi yang lebih rendah atau duduk atau berbaring. Tubuh yang tenang akan membantu menenangkan hati yang bergejolak. Seni penggantian adalah kunci transmutasi. Kita tidak hanya mengosongkan diri dari karat, tetapi segera mengisinya dengan cahaya. Tindakan penggantian ini harus disengaja dan didasarkan pada keyakinan bahwa setiap penyakit hati memiliki obatnya dalam bentuk kebajikan. Langkah selanjutnya akan membahas bagaimana kita dapat menggunakan kekuatan imajinasi dan visualisasi untuk mempercepat dan memperkuat proses penggantian rasa ini. Mengubah reaksi menjadi respons. Kekuatan antara stimulus dan tindakan. Saudaraku, kita telah berhasil memetakan karat atau penyakit hati dan mengenali rasa yang muncul. Sekarang, tibalah saatnya untuk menguasai seni transmutasi yang pertama dan paling krusial, yaitu menciptakan jeda emas. Ketika rasa negatif datang, ia datang dengan kekuatan impulsif. Misalnya, stimulus, yaitu kritik tajam dari kolega. Reaksi otomatis yakni darah mendidih, otot menegang, kata-kata kasar meluncur, kemarahan. Reaksi otomatis ini adalah cara kerja nafs amarah, jiwa yang cenderung memerintah keburukan. Reaksi ini menghilangkan kendali Anda. Jeda emas adalah ruang kesadaran yang singkat, mungkin hanya 1 atau 2 detik, yang Anda ciptakan antara kejadian dan respon Anda. Di antara kejadian dan respons, terdapat ruang. Di ruang itu, terdapat kekuatan kita untuk memilih respons. Dalam respons kita terdapat pertumbuhan dan kebebasan kita. Teknik menciptakan jeda emas. Jeda ini harus dilatih secara fisik dan mental, sehingga menjadi refleks baru Anda. Kunci pertama adalah napas sadar. Napas adalah jangkar yang paling dapat diandalkan untuk membawa Anda kembali ke momen sekarang. Ketika Anda merasakan gejolak, dada panas atau perut kencang, jangan langsung bertindak atau berbicara. Tarik 1 napas dalam yang disengaja. Tarik melalui hidung perlahan, tahan sebentar, dan hembuskan perlahan. Saat menghembuskan napas, secara sadar lepaskan ketegangan fisik yang disebabkan oleh emosi tersebut. Napas yang teratur segera memutus rantai impulsif otak, memberi waktu bagi hati Anda untuk mengambil alih kendali. Kunci kedua yaitu gerak perlawanan sederhana. Gunakan gerakan fisik sederhana yang berlawanan dengan arah emosi. Paksakan diri untuk membaca doa kebaikan untuk orang tersebut. Ini memaksa hati Anda melakukan tindakan yang berlawanan. Visualisasi menanamkan kebajikan. Imajinasi adalah laboratorium perubahan batin. Saudaraku, pikiran dan hati saling terhubung. Apa yang Anda bayangkan akan memengaruhi apa yang Anda rasakan. Dalam proses pengisian dengan sifat mulia, kita tidak cukup hanya berniat. Kita harus mengalami kebajikan tersebut. Inilah peran visualisasi sang alkemis, menggunakan kekuatan imajinasi untuk menciptakan pengalaman sensoris tentang kebajikan. Ini adalah laboratorium batin tempat Anda melakukan transmutasi tanpa alat fisik.
Visualisasi membantu kita memproyeksikan diri ke keadaan batin yang diinginkan, sehingga hati dan sistem saraf belajar merespons krisis dengan tenang. Teknik visualisasi praktis atau mengubah unsur rasa. Kita akan meminjam metafora alkimia atau api, air, cahaya untuk mengubah emosi. 1. Visualisasi air dan api, mengobati amarah. Ketika Anda merasakan amarah, api yang membakar dada, gunakan visualisasi ini. Identifikasi api. Tutup mata sejenak. Akui rasa panas dan tegang di dada Anda. Ini adalah api amarah Anda. Panggil imbangan. Secara sadar, panggil air rahmat dan sabar. Bayangkan diri Anda berdiri di bawah air terjun yang dingin dan jernih. Rasakan air terjun itu mengalir deras ke kepala, dada, dan seluruh tubuh Anda. Lihatlah uap panas segera menghilang. Air itu membawa kesejukan, memadamkan bara, dan membersihkan sisa jelaga dendam. Ketika air itu berlalu, dada Anda terasa ringan, sejuk, dan dilapisi dengan lapisan es kebal amarah atau kesabaran. 2. Visualisasi jangkar emas, menguatkan tawakal. Ketika Anda merasakan cemas dan ketakutan, rasa terombang-ambing di lautan masalah, gunakan visualisasi ini. Identifikasi goncangan. Rasakan diri Anda berada di atas perahu kecil yang terombang-ambing oleh ombak masalah atau kekhawatiran masa depan. Ingat bahwa Anda memiliki jangkar keyakinan emas. Jangkar ini adalah berserah diri kepada Tuhan. Paksakan diri Anda untuk melepaskan jangkar emas itu ke dasar lautan. Rasakan tali jangkar menegang, lalu tertancap kuat di dasar yang kokoh dan tak tergoyahkan atau kehendak Tuhan. Perahu Anda atau hati Anda berhenti bergoyang hebat. Walaupun masalah masih ada di sekitar, inti batin Anda terasa stabil, aman, dan damai karena terikat pada kekuatan yang maha kuat. 3. Visualisasi cahaya pengampunan, menerapkan pemaafan. Ketika Anda merasakan dendam atau rasa bersalah, beban gelap di punggung Anda. Identifikasi beban. Bayangkan dendam atau rasa bersalah itu sebagai karung batu hitam yang berat di punggung Anda. Aksi pelepasan. Bayangkan tangan rahmat dan pengampunan menghampiri Anda. Secara sadar, lepaskan karung batu hitam itu. Begitu beban terlepas, rasakan cahaya putih cemerlang dan hangat mengalir mengisi ruang kosong di punggung dan hati Anda. Cahaya ini adalah pemaafan dan keringanan. Visualisasi adalah jembatan yang menghubungkan niat tulus pengisian dengan pengalaman batin yang nyata. Dengan melatih laboratorium imajinasi ini, kita dapat memprogram ulang hati untuk secara otomatis memilih kebajikan daripada kepanikan atau kemarahan, mempercepat proses penyucian. Saudaraku, kita telah belajar memadamkan api amarah dan mengendalikan gejolak emosi. Namun, ada satu beban spiritual yang paling berat dan paling sering kembali, kecemasan. Kecemasan lahir dari upaya keras kita untuk mengendalikan masa depan, takdir, dan hasil yang sesungguhnya berada di luar jangkauan kita. Inilah mengapa berserah diri penuh menjadi kebajikan emas yang paling penting. Berserah diri adalah simpul yang melegakan. Ia bukanlah sikap pasif atau malas. Sebaliknya, ia adalah hasil akhir dari usaha keras. Tawakal adalah ketika Anda telah mengerahkan seluruh upaya Anda, lalu dengan kesadaran penuh, Anda meletakkan hasil akhirnya di tangan kehendak Tuhan. Berserah diri adalah seni bekerja seolah-olah semuanya bergantung pada usaha Anda, dan tidur seolah-olah semuanya bergantung pada kehendaknya. Kecemasan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari seperti khawatir rezeki, takut gagal, takut kehilangan adalah manifestasi dari kurangnya berserah diri. Rasa cemas adalah sinyal bahwa hati Anda mencoba melakukan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Memutus rantai lama, pemaafan diri dan orang lain. Dendam dan penyesalan adalah jangkar masa lalu. Perjalanan penyucian diri tidak hanya berhadapan dengan apa yang akan datang tetapi juga dengan apa yang telah terjadi. 2 beban terberat yang berasal dari masa lalu adalah dendam atau kebencian, rantai yang mengikat Anda pada kesalahan orang lain. Penyesalan atau rasa bersalah berlebihan, rantai yang mengikat Anda pada kesalahan Anda sendiri. Kedua rantai ini adalah jangkar yang menahan perahu jiwa Anda, menghalangi Anda bergerak maju menuju cahaya. Pemaafan adalah palu emas sang alkemis untuk memutus rantai-rantai ini.
Pemaafan bukanlah tindakan yang Anda berikan kepada orang lain. Itu adalah hadiah yang Anda berikan kepada diri sendiri. Memaafkan orang lain adalah melepaskan racun. Dendam adalah racun yang Anda minum dengan harapan orang lain yang akan mati. Memaafkan adalah membuang racun itu, terlepas dari apakah orang yang bersalah layak mendapatkannya atau tidak. Visualisasi palu emas. Sambut wajah. Panggil wajah orang yang paling melukai Anda ke hadapan batin Anda. Rasakan di mana letak rasa sakit, dendam, atau kebencian di dada Anda. Bayangkan rasa sakit itu sebagai rantai besi berkarat yang mengikat hati Anda pada orang tersebut. Setiap Anda mengingatnya, rantai itu mengencang. Gunakan palu emas, simbol kehendak bebas, dan tekad spiritual Anda. Ucapkan dengan sungguh-sungguh, "Aku memaafkanmu atas semua yang telah terjadi. Aku lepaskan rantai ini, karena jiwaku pantas bebas." Memutus ikatan, pukul rantai itu hingga putus. Biarkan bayangan orang itu menjauh. Rasakan beban fisik dan emosional di dada Anda lenyap dan berganti dengan sensasi keringanan dan kebebasan. Memaafkan diri sendiri. Setelah memaafkan orang lain, kita harus berhadapan dengan kritikus paling keras, diri kita sendiri. Rasa bersalah yang berlebihan, yang melumpuhkan tindakan dan membunuh harapan, harus dihentikan. Penyucian batin. Akui bahwa Anda adalah manusia yang tak luput dari salah. Penyesalan adalah baik jika mengarah pada perbaikan, tetapi buruk jika melahirkan putus asa. Ganti rasa bersalah yang melumpuhkan dengan harapan dan tekad perbaikan. Sadari bahwa rahmat Tuhan lebih besar dari kesalahan Anda. Bayangkan cahaya pengampunan turun ke atas Anda. Cahaya itu tidak menghakimi, melainkan membersihkan dan menyembuhkan. Rasakan cahaya itu menghapus catatan lama Anda dan mengisi Anda dengan energi baru untuk melakukan pengisian kebajikan saat ini dan masa depan. Pemaafan adalah pembersihan mendalam yang membebaskan energi jiwa Anda dari jeratan masa lalu. Baik itu memaafkan orang lain atau diri sendiri. Tindakan ini membuka gerbang bagi cahaya cinta kasih dan memungkinkan jiwa untuk fokus sepenuhnya pada penyucian diri di waktu sekarang. Setelah bebas dari rantai masa lalu, kita siap untuk mengarungi sungai waktu dengan kesadaran penuh bahwa semua yang kita genggam adalah fana. Ini adalah langkah menuju kebajikan zuhud. Kita telah memutus rantai masa lalu melalui pemaafan. Kini, kita harus berdamai dengan kenyataan yang paling mendasar dalam hidup. Segala sesuatu yang kita lihat, dengar, dan genggam di dunia ini adalah sementara. Ia sedang mengalir di sungai waktu dan akan berlalu begitu saja. Kesadaran ini adalah inti dari zuhud, bukan berarti meninggalkan dunia atau hidup miskin, melainkan melepaskan keterikatan hati pada dunia. Zuhud adalah kemerdekaan batin dari rasa takut kehilangan dan rasa tamak untuk terus menambah. Hati yang terikat pada hal-hal yang fana, harta, jabatan, pujian, bahkan kesehatan, akan selalu menderita. Hati akan hancur ketika yang fana itu hilang. Zuhud adalah meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Anda boleh memiliki, tetapi Anda tidak boleh dimiliki. Transmutasi keterikatan menjadi kemerdekaan. Kesadaran bahwa semua akan berlalu adalah alat transmutasi paling efektif melawan dua penyakit hati utama, hub dunya, cinta dunia berlebihan, dan ujub kibr, sombong. 1. Mengobati keterikatan. Ketika Anda merasa panik karena kehilangan uang atau jabatan, sadari bahwa sebelum Anda memilikinya, Anda hidup tanpanya. Ketika ia pergi, Anda juga dapat hidup tanpanya. Kehidupan sejati dan nilai diri Anda tidak berkurang oleh apa yang hilang. Ganti rasa panik dengan syukur atas waktu Anda pernah memilikinya, dan tawakal atas apa yang akan datang. 2. Mengobati kesombongan. Ketika Anda merasa paling hebat karena pujian, gelar, atau kecantikan, ingatlah bahwa gelar itu hanya berlaku sementara. Pujian itu akan hilang ketika Anda melakukan kesalahan, dan kecantikan akan memudar dimakan waktu. Ganti rasa ujub dengan rendah hati. Sadari bahwa segala kelebihan adalah pinjaman yang akan ditagih dan hanya karya Tuhan yang harus dipuji. Visualisasi arus waktu penguatan zuhud. Hadir di tepi sungai. Bayangkan diri Anda duduk tenang di tepi sungai waktu yang mengalir tak henti.
mengalirkan penderitaan. Ketika rasa duka atau kesulitan datang, jangan menahannya. Bayangkan rasa itu sebagai daun kering di tangan Anda dan lepaskan ke sungai waktu. Lihatlah daun itu, duka Anda hanyut, menjauh, dan menghilang. Penderitaan Anda hanya sementara. Mengalirkan kebahagiaan. Ketika kebahagiaan atau pujian datang, bayangkan ia sebagai bunga teratai indah. Nikmati keindahan bunga itu, tetapi jangan mencoba mencabutnya dari akarnya atau memilikinya selamanya. Letakkan bunga itu di permukaan sungai dan biarkan ia mengalir perlahan. Anda mensyukuri kehadirannya, tetapi Anda tidak terikat pada kepergiannya. Fokus yang kekal yakni sadari bahwa satu-satunya yang tidak hanyut oleh sungai waktu adalah diri batin Anda yang sejati dan kebenaran abadi. Lagu kesementaraan adalah melodi kebebasan. Ia membebaskan hati dari penjara keterikatan dan rasa takut kehilangan. Ketika hati telah sadar bahwa segala sesuatu akan berlalu, ia akan mencari satu-satunya tempat berlabuh yang abadi. Kini, dengan hati yang bebas dari ikatan masa lalu dan dunia, kita siap memurnikan niat dan mengaktifkan kebajikan tertinggi yaitu cinta kasih. Ikhlas dan mahabbah. Ikhlas adalah filter emas setiap amal. Saudaraku, kita telah menyucikan hati dari berbagai karat yaitu amarah, cemas, iri, dan keterikatan dunia. Kini, kita berhadapan dengan karat yang paling halus dan paling tersembunyi, yaitu karat pada niat. Penyakit hati yang paling halus adalah ria atau ingin dilihat dan dipuji dan didengar atau disebut. Racun ini mampu mengubah amal setinggi gunung menjadi debu yang tak bernilai. Ikhlas adalah filter emas yang wajib dipasang di pintu hati sebelum setiap perbuatan. Ikhlas adalah niat yang tulus dan murni, di mana tindakan Anda hanya ditujukan untuk mencari ridha Tuhan, tanpa mengharapkan balasan, pujian, atau pengakuan dari siapapun. Ikhlas adalah rahasia antara Anda dan Tuhan. Jika Anda harus menjelaskan ikhlas Anda kepada orang lain, maka ia telah hilang. Latihan kunci yaitu memurnikan niat. Niat di awal yakni sebelum memulai tindakan penting seperti bekerja, beribadah, menolong. Ambil jeda sejenak dan ulangi niat Anda dalam hati. Aku melakukan ini hanya karena cinta dan ridamu. Saat berlangsung yaitu selama tindakan, awasi diri Anda. Jika hati mulai berbisik, semoga dia melihat betapa baiknya aku. Segera tegur batin Anda. Hati, balasan sejati hanya dari Tuhan. Fokus kembali pada keikhlasan. Tinggalkan yang terbaik yakni latih amal rahasia. Perbuatan baik yang sama sekali tidak diketahui orang lain. Kebaikan yang tersembunyi adalah pupuk terbaik bagi ikhlas. Cinta kasih sebagai hasil akhir. Setelah hati bersih oleh ikhlas, ia secara otomatis akan dipenuhi oleh cinta kasih. Cinta kasih adalah kebajikan tertinggi dan tujuan akhir dari penyucian diri. Cinta yang tak berkarat ini bukanlah cinta yang posesif atau transaksional. Aku mencintaimu jika kamu mencintaiku. Ini adalah cinta murni yang memancar keluar yaitu kepada Tuhan, cinta yang melahirkan ketaatan dan rasa syukur. Kepada diri sendiri, penerimaan diri yang utuh, bebas dari penghakiman. Kepada sesama, belas kasih, pemaafan, dan kegembiraan tulus atas kebahagiaan orang lain atau mengobati hasad. Visualisasi memancarkan mahabbah. Gunakan visualisasi ini untuk mengubah rasa iri atau benci yang tersisa menjadi cinta kasih. Pusat cahaya, tutup mata, rasakan hati Anda sebagai matahari kecil yang hangat dan penuh cinta. Memanggil lawan, panggil bayangan orang yang sulit Anda cintai atau orang yang Anda irikan. Memancarkan kasih. Secara sadar, kirimkan sinar cahaya hangat dari matahari di hati Anda menuju orang tersebut. Sinar itu membawa doa tulus untuk kebaikan dan kebahagiaannya. Rasa damai. Ketika Anda berhasil mendoakan kebaikan bagi lawan Anda akan merasakan kedamaian di hati Anda sendiri. Ini adalah bukti bahwa mahabbah telah menang dan racun hasad telah sirna. Cinta yang tak berkarat adalah ikhlas pada niat dan mahabbah pada tindakan. Hati yang telah suci akan dipenuhi cinta kasih, menjadikannya sumber rahmat bagi diri sendiri dan sekitarnya. Dengan cinta ini, kita telah mencapai tingkat kesucian yang siap untuk menerima anugerah kedamaian tertinggi. Pada sesi terakhir,
kita akan menyimpulkan seluruh perjalanan ini mencapai puncak spiritual dari penerimaan penuh, yaitu Rida. Saudaraku, kita telah sampai di pelabuhan terakhir dari perjalanan penyucian diri atau tazkiyatun nafs. Setelah melewati badai amarah, memadamkan api iri, melepaskan keterikatan, dan mengisi hati dengan ikhlas dan mahabbah, jiwa Anda kini siap menerima anugerah spiritual yang paling agung, Rida atau penerimaan penuh. Rida adalah kondisi hati di mana Anda menerima segala ketentuan dan takdir Tuhan, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, dengan lapang dada, tanpa bantahan atau keluh kesah. Rida adalah titik temu dari semua kebajikan yang telah kita pelajari. Tawakal, berserah diri, mengajarkan Anda untuk percaya. Sabar mengajarkan Anda untuk menahan diri. Rida mengajarkan Anda untuk mencintai apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Rida bukanlah pasrah dalam keputusasaan, melainkan ketenangan dalam keyakinan. Ia adalah tanda bahwa Anda benar-benar telah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pengendali dan pelindung. Hati yang Rida tidak lagi melihat kesulitan sebagai penghalang, tetapi sebagai hadiah yang terbungkus ujian. Mengapa harus aku? Ini adalah kehendaknya. Aku yakin ia akan menggantinya dengan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Kesendirian atau kesulitan aku sendiri, tidak ada yang peduli. Aku tidak pernah sendiri. Aku ditemani olehnya. Kesulitan ini adalah waktu terbaik untuk mendekatkan diri. Semoga cahaya yang kini bersinar di hati Anda menjadi penerang bagi langkah-langkah Anda, dan semoga jiwa Anda beristirahat dalam Rida yang abadi.